Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog saya. Hari ini adalah hari Jumat. Di hari Jumat berarti kan kemarin pas masukin mobilnya itu hari Senin ya. Saya coba update aja hari Jumat ini. Sebenarnya saya belum mendapat kabar dari DFSK-nya. Apakah saya atau belum? Kemarin hari Kamis itu hari ketiga harusnya kan mereka janji hari ketiga. Cuman pas gue WhatsApp mereka bilang pasti diinstal, cuman masih diuji coba. Jadi katanya kalau misalnya diambil baru mereka mau kabarin. Cuman lucu aja ya, maksudnya udah diinstal tapi bahkan mastiin udah oke aja belum perlu. Kayak hari ini saya mungkin habis Jumatan mau ke sana. Maksudnya kalau memang misalnya udah bisa diambil kan ya mending langsung diambil. Orang mau weekend ini masa mobilnya nginep lagi. Jadi sekarang gue lagi di Pondok Indah Mall Street Gallery, tepatnya ini lah ada janji sama orang. Jadi selesai janji bakal Jumatan tanggal 12. Nah, habis Jumatan baru ke DFSK. Nanti gue update lagi setelah selesai ke DFSK. Oke, saya sudah selesai ketemu orang. Sekarang perjalanan menuju Masjid Pondok Indah karena sudah pengen jalan Jumat. Saya agak mepet ini harusnya udah azan ya. Cuma nggak tahu kenapa kok nggak dengar azan di sini. Di depan gua ada Pondok Indah Mall 3 sudah jadi. Keren ya, bagian atasnya tuh kayak ada UFO-nya. Oke, orang-orang pada siap Jumatan. Mudah-mudahan ke bagian posisi. Oke, Jumatan sudah selesai. Harusnya mau langsung ke DFSK ya. Cuman gue jadi penasaran. Nanti sedang gue dalam Pondok Indah Mall 3. Kayaknya sebelum ke DFSK gue mau cek dulu. Gue mau lagi gimana. Ini feel so majestic. Gede banget. Atapnya Pondok Indah Mall 3 ya. Bentuknya kayak UFO. Entah itu bangunan doang atau cuma sekedar hiasan ya. Let's see ya. Kayak semacam mural. Keren juga sih. Ini gue agak bingung nih. Masuk ke mana ya? Kita lihat kiri dulu kali ya. Ini kayak ada tulisan apa ya? Tapi kok kayaknya tulisannya kebalik. Soalnya harusnya kayak gini ya. Kayaknya ini salah pasang atau gimana? Ngerti juga. Ini bang, tangan dulu. Ya, makasih. Deteksi dulu. Masuk ke PIM 3 diperiksa tasnya. Tadi waktu PIM 1 nggak diperiksa. Mau di SCBD tapi periksa tas ini. Cuman mungkin tadi karena datang panggilan aja kali nggak diperiksa. Oke. Kita lihat sekitarnya. Mayoritas masih kosong ya. Depan wajar sih. Kalau baru buka pasti banyak masih kosong. Kosong. Ada yang buka pameran mobil. Ini bagus ya, yang lapak kosongnya itu dikasih gambar-gambar mural-mural dari macam-macam budayaan. Itu tari piring, itu ondel-ondel Jakarta. Kalau yang udah ada calon vendornya ditulis. Nah, kalau yang belum masih kosong belum ada ini. Jadinya gambar budayaan. Ini ada BMW X1 sama BMW seri 5. Ada 6 foto Soekarno berbagai macam pose. 5 foto Soekarno berbagai macam pose. Ini pintu 8 di atasnya ada kehiasan di atasnya bagus. Wah, ternyata selain BMW ada Hyundai sama Mazda sama Mercy. Ya. Hyundai-nya Palisade sama Ioniq elektrik, Mazda-nya Mazda CX-9 sama Mazda 2. Mercy-nya Mercy C-Class sama E-Class. Mobilnya lumayan menarik sih. Waktu bikin review, bukan review lah, bikin impresi. Cuman hari ini lagi pengen traveling light, jadi cuma bawa action cam doang. Tapi boleh juga, maksudnya mau masih baru udah berani pameran mobil gitu. Ada Onitsuka Tiger. Nah, ini menarik juga nih. Pintu 10-nya tuh langsung akses ke perkantoran Pondok Indah Office Tower. Jadi bagi yang kerja di Pondok Indah Office Tower nggak perlu lagi nyebrang jalan ya. Kalau dulu kan ada nyebrang khususnya sih, nyebrang cuma lumayan jauh. Nah, ini keren nih, ada Tanoman, Gatot Kaca, ada Lear, ada Uniqlo, Adidas. Ini sebenarnya untuk mall baru buka ini udah cukup penuh terisi sih. Di lantai 2-nya kalau gue lihat tuh hampir semuanya keisi. Mural-mural anjing, beruang, kucing. Ini bahkan kalau lihat okupansinya ini hampir mirip dengan PIM 1 dan PIM 2 karena gara-gara pandemi kan sempat agak kosong, sempat banyak yang tutup. Ini udah hampir penuh nih, pantesan aja buka. Pernik Ramadannya juga bagus, lengkap. Oke, ternyata ada pameran mobil lagi. Saya pikir biasanya di lantai paling bawah itu dasar aja. Di sini di lantai 2-nya ada selain mobil, ada juga motor juga tuh. Ada Suzuki, Honda, ada MG, Royal Enfield, Nissan, ada Mitsubishi. MG-nya line up lengkap juga kan, MG Jaguar Porsche aja ada. Padahal ini baru muncul di pameran kemarin ya, MG ZS, MG HS. Jadi seluruh line up-nya MG ada di pameran ya. Cuman kalau di sekitarannya tenan-tenannya masih kosong banget sih yang di yang sini. Misalnya ya seperti biasa, Nissan Kick semua itu, cuma beda warna aja, hitam sama putih. Nah, ini ada motor Royal Enfield ini. Royal Enfield dekat sini dealernya.
Ini dari Royal Enfield Himalaya. Nggak apa sih ya, ini yang paling baru bengkel 350. Oh, Interceptor full chrome, keren banget. Continental GT. Mas, kalau Maker 350 ini berapaan sih Androidnya? Modern untuk Jakarta itu yang Fireball ini kita harga itu 107. 107? 107 200. Berarti seisinya sekitar 20 juta dari harga Androidnya. Gitu ya? Ya. Oh, Interceptor berapaan? Interceptor ini yang paling tingkat terendah itu 205 juta. 5 juta, itu dan Android. Oh iya, dari Jakarta. Ya, iseng-isengnya aja sih, nggak bakal beli ya. Tapi itu chrome keren banget di Interceptor 650. Baru kali ini ada motor bawaan dari pabrik. Tankinya chrome, biasanya itu kan custom ya. Ini berarti order. Nggak ada yang di bawah 100 ya? Tapi ini Android semua ya berarti? Iya, oh enggak, ini ya order semua ya. Kalau di bawah 100 ordernya itu ya Meteor. Meteor doang. Oh, justru Meteor lebih murah daripada yang klasik. Padahal kan dulu kan klasik paling murah. Rasanya. Oh, ini 500 Tuh. Oh, Nah sekarang yang lucunya secondnya itu malah 8590. secondnya yang Second klasik 3,5. oh gitu. Emang bedanya apa yang lama, yang second sama yang baru? Malah bagusan yang baru sebenarnya di segi pengereman aja kan itu mereka masih pakai promo. Ah. Kita depan belakang tuh udah dual channel ABS. Sementara mereka itu belum ada ABS, mesinnya udah Euro 4. Oke mas, hasilnya dapat info yang cukup menarik. Sebenarnya kita di sini boleh sih belum lihat kendaraan. Di lantai 2-nya ini tenannya lebih sepi dari lantai 1. Tadi makanya sih waktu lihat lantai 1 tuh agak kaget juga sih, cukup ramai soalnya. Tapi nggak juga sih, ini ramai sih, full kok, hampir full. Ini cuma 034 tenan. Cuma pas di pojok orang banyak pameran otomotif itu aja yang kosong banget, itu mungkin tenan makanan sih. Ada pit station segala. Apa nih? No open, 6 Mei. Yakiniku, first Japanese food, start from 48.000 rupiah. Lanjut ke lantai atasnya lagi. Sampai lantai 3 nih, lantai yang sangat menguji iman di bulan puasa ini. Karena sini ternyata banyaknya makanan. Food court. Food courtnya gedenya kalau gue lihat agak mengingatkan dengan tim 2 sih, atau tim 1 ya. Tim 1 sih yang food courtnya itu kayak bawahnya ada kayak apalah itu nama istilahnya, ruang tengah-tengah gitu, tembus ke bawah. Kayaknya ini benar-benar di set buat makan sebenarnya. Food courtnya baru keisi sekitar 50% lah kayaknya, tapi nggak terlalu banyak juga sih. Stall tenannya dari atasnya seperti biasa ya. Di lantai yang teratas ini lantai teratasnya sih. Masih ada lagi ternyata, masih ada lagi, tapi nggak tahu kapan. Biasanya tempat itu ada bioskop. Nah ini di sini lebih kosong lagi sih. Di sini itu cuma mungkin sekitar 50% juga okupansinya. Ada pos sepeda juga sih. Nah, tapi gue ngerasa masih gaduh-gaduh, bingung segmentasi per lantai itu apa. Oh, di atas itu City Hall, tapi kayaknya entah City Hall itu apa ya, tapi masih ditutup, saya belum bisa ke atas. So, ini untuk mall yang baru buka ini sukses banget sih, ini bisa dibilang hampir penuh lah, 60% lah. Kalau dari sisi ramenya masih belum sih. Oh iya, satu hal, kita belum ke balkonnya. Ayo kita cek balkonnya. Ya, di lantai 3-nya ini ada jendela gede banget, yang mana kita bisa melihat keluar. Jadi ternyata balkonnya itu ada di lantai 2. Oke, kita cek balkonnya ya. Yang unik nih, ini sepeda listrik dengan desain motor zaman dulu. Keren sih. Official vintage electric bike. Jadi ini electric bike, tapi desainnya kayak sepeda motor tahun 1920-1930-an. Nah, ini kita udah sampai di pintu untuk akses ke balkon. Jadi dibedakan antara pintu masuk sama pintu keluar. Jadi mari kita coba pintu masuknya ya. Kita masuk ke balkon. Wah. Jadi ini kaca-kaca semua, di kacanya ada lampu-lampu sorot. Jadi kayak malam itu di atas itu bakal jadi kayak semacam kayak disco gitu mungkin ya. Nanti lampu warna-warni. Nah, di sini juga ada tenannya ini. Mungkin di sini tenannya istimewa ya, dan mungkin lebih mahal jadinya. Oh, sama sekali bukan di sini. Oh, ternyata di sini juga balkonnya bisa diinjek kacanya. Area ini menahan beban maksimum 40 kg. Mohon tidak menggunakan sepatu lap tinggi, beras besi atau sepatu kotor. Jadi berprecaution memang nggak boleh pakai sepatu yang berisiko bikin pantai yang pecah sih. Welcome di atmosphere. Kapasitas masih 20 orang. Jadi
ternyata dibatasin ya, nggak boleh berdiri banyak orang, makanya di sekitaran sini dijagain satpam. Mungkin dia mastiin jangan sampai orang berdiri terlalu banyak. Ini pemandangan di balkon lantai 2 Pondok Indah Mall Duit 3. Cukup unik sih, jadi mungkin kalau kita bosan kita bisa siap-siap pulang kantor nongkrong di sini sambil pemandangan orang-orang. Nggak terlalu macet sih sebenarnya, karena kan macetnya itu biasanya di underpass sama di bawah jembatan Pondok Indah Mall antara Pondok Indah Mall 1 dan 2. Dan ternyata atapnya yang kayak UFO ini sebenarnya cuma atap aja sih, nggak ada. Gue pikir aja kayak ada ruangan dalam, atau bukan. Ini cukup unik sih, oke lah, keren. Cuman dikasih maksimum kapasiti 20 orang itu sebenarnya agak bikin ngeri sih. Kalau dari kacanya sih tebelnya mungkin sekitar 2 cm. Tebel kacanya sekitar 2 cm. Nanti ya buat anak-anak sini pasti suka. Cantik salah pasti. Oke, sekian dulu mungkin lihat balkon Emping 3 ini. Gue sudah menemukan satu patung yang menarik, Dance of Victory, Resin and Silver. Mall ini konsep itu artis banget, ada mural, ada patung-patung. Kalau orang suka sini sih seneng banget ke mall ini. Kayak yang tadi patung Soekarno 5 biji fotonya itu kan juga unik juga sih. Ini di beberapa sudut juga banyak patung-patung kayak gitu. Yang tadi nggak ngelawatin aja sih. Mungkin next gue mungkin bakal bikin video lengkapnya ya, yang lebih komprehensif, karena ini gue cuma lewat doang sebenarnya. Oke, mungkin kita langsung aja ke tujuan utama, yaitu ke DFSK Pondok Indah untuk menanyakan kondisi mobilnya ini udah sukses atau belum sih. Kalau belum sih kebangetan ya, udah 4 hari loh. Oke, mallnya bagus sih, Pondok 3. Cuman satu hal yang catatan gua sih, aksesnya itu agak membingungkan ya, terutama buat pedestrian. Selain membingungkan, nggak ada petunjuk jalannya. Kan kadang-kadang mall itu kan membatasi akses masuk ya. Jadi kayak misalnya gerbang sini cuma buat motor, gerbang buat mobil. Jadi nggak bisa bebas masuk dari gerbang mana. Cuman kalau ini tuh kayaknya bebas aja sih, lihat mana aja, karena nggak ditulis dengan jelas gitu loh, pedestrian lihat mana, mobil lihat mana, motor lihat mana. Dan yang agak konyol juga, jalan yang disediakan pedestrian itu kecil banget gitu, cuma 1,5 meter kali ya. Itu nggak layak sih menurut saya. Ya mungkin ke depan bakal di-improve sih. Kita berjalan berapa menit, 20 menit, 30 menit. Sampai juga di FSK Pondok Indah. Mari kita cek mobilnya, set atau belum. Oke, kosong. Oke, update-nya ternyata udah keluar. Ini bagus lah. Seseknya pakai masker itu gue paling benci nih mas. Mudah-mudahan bukan apa-apa sih. Oke, jadi gue ngupdate tadi sampai di tempat servis DFSK Pondok Indah. Langsung tanya SA-nya. Ternyata pas tanya ke SA, dibilang, oh iya emang udah mau dihubungin sih Pak, tapi Bapak baru datang. Ya oke, that's fine. Sedikit-sedikit ngobrol tadi, ya kalau gue sih ngeluhin kalau sebenarnya ya kipas radiator mati-mati lemah setahun itu nggak wajar ya. Soalnya kipas radiator itu bukan fast moving part. Bahkan dulu gue motor R25 itu 4 tahunan baru mati kipas radiatornya. Punya Nissan March Ninja pasti udah gue belinya bekas, gue pakai yang lebih lama dari mobil ini, dan sampai gue selesai pakai pun masih bagus kipas radiatornya. Nissan Grand Livina, gue pakai Nissan Grand Livina itu ada 2 ya. Pertama Nissan Grand Livina yang paling pertama itu punya kakak gue, pindah-pindah tangan, gue sempet make. Ini penyakitnya waktu umur 5 tahun itu AC-nya, kompresornya tuh rusak. Tapi 5 tahun kompresor AC rusak kayaknya ya setengah wajar lah ya. Order di mobil tuh 5 tahunan rusak itu cukup wajar lah. Itu kan fast moving part juga kan.
Makanya gue bilang part yang baru ini udah lebih baik dari part lama nggak sih? Soalnya kan kipas radiator itu bukan part yang gampang rusak sebenarnya. Dia balikin lagi tuh nyalain vendor yang ngebikin kipas radiatornya. Gimana menurut gue agak lucu sih. Soalnya dulu kan kalau misalnya mesen ke vendor itu kan udah ada speknya gitu loh. Minimal gimana partnya, spesifikasinya, wattnya, motornya gimana, kualitas besinya, mesinnya, kualitas plastiknya. Itu sebenarnya udah benar-benar terperinci. Dan kalau misalnya ada failure, selama vendornya itu benar-benar membuat partnya itu sesuai dengan apa yang diminta, nggak ada yang diubah sama sekali spesifikasinya, itu nggak bisa salin vendor sebenarnya. Itu udah engineering flaw. Jadi kalau misalnya dibilang ya ntar ini kan yang bikin vendor, nanti kalau emang ternyata banyak failure kita ganti vendornya. Ya malah menurut gue itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau memang masalah itu ada di desainnya yang jelek, ya ganti vendor tidak menyelesaikan masalah. Malah aneh bentuk perjanjiannya itu gimana, itu perjanjian bisnisnya antara DFSK dengan vendor-vendornya kok bisa dilimpahin. Beda ya kasusnya dengan kalau misalnya yang banyak merebak di dunia itu kan yang paling terkenal tuh Takata Airbag. Takata Airbag itu adalah salah satu vendor airbag terbesar di dunia yang menyuplai ke berbagai macam merek mobil. Takata Airbag ini memang memiliki desainnya sendiri, memiliki produknya sendiri untuk dipasang di mobil. Jadi speknya itu dari mereka. Jadi ketika terjadi sesuatu sama airbag produksi mereka, ya mereka harus tanggung jawab. Soalnya bisa dibilang merek-merek mobil itu sendiri adalah konsumennya Takata Airbag. Mereka beli produknya, mereka tahunya berfungsi dengan baik. Jadi kalau ada apa-apa mereka klaim ke Takata ya. Seperti kita tahu sendiri kan akhirnya Takata filing bankruptcy. Ya iyalah, dia mengganti airbag hampir semua merek di dunia, ratusan ribu, jutaan mobil mungkin itu mah udah pasti bangkrut kalau kena kasus kayak gitu. Nah sedangkan kalau misalnya mobil ini kipas radiator ini udah pasti speknya itu disesuaikan sama mobilnya, dan juga pasti vendornya bilang kan kebutuhannya seperti apa, mau perlu daya tahannya berapa lama. Kalau misalnya butuh daya tahannya lebih lama, ya pasti kan vendornya juga oh pak speknya harus minimal segini, kalau nggak mungkin tahan lama. Pasti dari awal udah diomongin kayak gitu. Kalau mereka nggak gitu mereka bunuh diri dong. Jadi agak konyol sih. Tapi ya mungkin SA-nya sendiri pun cuma ngasih alasan ya asbun aja kali ya, biar kita sebagai konsumen itu tenang ya. Tunggu dulu intermezzo ya, depan ada Rolls Royce Ghost. Dan ini keren banget coy, mobil orang kaya pak, Rolls Royce Ghost. Dan jalannya pelan-pelan. Memang kalau mobil bagus dan mewah itu memang jalannya jangan ngebut-ngebut. Orang nggak bisa ngeliatin mobil kita, jadinya kalau terlalu bingung itu mobil apa gitu. Kalau gini kan wah gila, Rolls Royce Ghost. Jadi tips guys, kalau misalnya punya mobil mewah atau naik motor mewah dan kalian pengen pamer, jalannya pelan-pelan aja, bahkan kalau perlu bikin macet ya. Tapi jangan ditiru ya, karena disumpahin orang. Oh iya, ada satu lagi ketinggalan. Gue agak bingung sih mereka ngetesnya gimana ya. Cuman kalau kalian perhatiin di video gue sebelumnya, ingat gak? Posisi bensin gue itu ada di satu strip di atas tengah, di 5 strip lah posisi bensinnya. Tapi begitu gue ambil itu, posisi bensinnya ada di ya tuh, di bawah setengah. Di satu strip di bawah setengah. Itu entah mereka lakukan apa ya, ngetesnya gimana ya, maksud gua bisa hilang 2 strip. Oke, itu aja tambahannya, bye.